Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Sobat Blora TV di mana saja berada, sumur Gandu yang kemarin terbakar sejak tanggal 17 Agustus 2025 sudah padam per hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025. Dan pada tanggal 1 September kemarin setelah sumur dalam posisi aman, setelah juga ditangani oleh tim gabungan termasuk dari Pertamina, dinyatakan aman, sudah dilakukan serah terima dari pihak Pertamina kepada Pemkab Blora. Pemirsa, kita juga enggak tahu, dalam artian masih banyak hal yang perlu kita gali. Yang terpenting kita sepakat bahwa kebakaran di Gandu adalah yang pertama dan yang terakhir di Blora. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian serupa di hari-hari atau mungkin di bulan-bulan, di tahun-tahun mendatang. Pemirsa, kali ini kita akan mengulik lebih jauh bagaimana proses pemadaman api di sumur minyak Gandu yang kemarin innalillahi wa innalillahi roji'un telah menelan korban manusia sampai 4 orang. Bahkan saat ini masih ada seorang balita yang sedang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta karena luka-luka bakarnya. Kita semua pemirsa, kita doakan semoga untuk balita yang saat ini masih dirawat itu segera diberi kesembuhan, ada pertolongan dari Allah, ada mujizat dari Allah sehingga bisa segera sembuh. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sejak hari pertama meledak dan barangkali ada hal-hal yang perlu kita kulik sampai di pemadamannya, sumur di Gandu ini padam pada tanggal 23 Agustus pukul 18, sekitar 18 pukul 34. Telah hadir di studio kami adalah salah satu anggota tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Blora, Mas Agung Triyono. Selamat siang Mas Agung Triyono, salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh. Ya, sehat Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih Mas Agung, panjenengan yang sejak hari pertama terlibat langsung di peristiwa untuk pengamanan di lokasi sumur minyak Gandu. Sebelum kita masuk hari ini, kalau enggak salah, saya terima kasih di balik kesibukan panjenengan yang tadi hari ini kebetulan ada peristiwa 2 kebakaran di 2 lokasi ya Mas Agung. Yang pertama di Rawabunggul, benar ya Mas Agung ya? Betul sekali. Iya. Itu tadi panjenengan juga ikut di lapangan. Ikut ke sana, Pak. Ikut di sana ya. Pemadaman. Terus sementara itu dugaannya korsleting listrik atau apa Mas Agung di Rawabunggul? Untuk Rawabunggul itu penyelidikan masih dalam proses itu ya. kepolisian. Ya, indikasinya mungkin sudah ada misalnya korsleting listrik apa memang masih penyelidikan? Masih dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan. Satu lagi peristiwa kebakaran di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, betul? Betul sekali. Cuma waktu kejadiannya yang pertama Rawabunggul, terus kemudian disusul digeser ya. Iya. Itu juga semuanya habis Mas Agung? Habis semuanya. Oh, tapi ya, alhamdulillah tidak merembet ke yang lain. Ya. Jadi ke tetangga. Padahal itu juga di pemukiman juga istilahnya. Iya, sangat rengket ya. Sangat rengket ya. Sangat dekat dengan sekali. Alhamdulillah selamat, mungkin bakat dari tim reaksi cepat BPBD dan mungkin pihak-pihak lain yang tadi segera untuk ke lokasi, meskipun mungkin konon katanya habis ya Mas Agung? Habis semua. Habis semua ya. Mudah-mudahan ini bagi warga masyarakat Blora tetap menjadi pesan untuk hati-hati. Misalnya bagi warga yang mungkin mau beraktivitas, tetap pastikan kompor atau mungkin sisa-sisa api atau mungkin ini instalasi listrik yang barangkali sudah tua, kalau memang nanti penyebab kebakarannya itu ada konsleting listrik, barangkali ini bisa dibenahi. Mas Agung, kita kembali ya Mas Agung ya. Peristiwa di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo.
itu benar-benar ini tragedi yang luar biasa di Blora, tapi ya kita berharap itu yang pertama dan yang terakhir, Mas Agung. Mas Agung mungkin bisa diceritakan, Mas. Mas Agung dan tim itu begitu mendengar adanya kabar kebakaran sumur ini, apakah langsung ke lapangan atau bagaimana? Mas Agung, silakan. Jadi waktu kita mendapat informasi dari warga, baik pun, jadi kita mendapat informasi bahwa terjadi kebakaran di wilayah Desa Gandu. Jadi pemikiran kita awal adalah kebakaran rumah, tapi ternyata sampai sana itu adalah kebakaran sumur gas dan minyak. Jadi kita langsung berjibaku, istilahnya mengamankan perumahan-perumahan warga yang saat itu terdampak langsung oleh ledakan dari sumur tersebut, seperti itu. Mungkin bisa digambarkan, Mas Agung, waktu tim panjenengan dan tim datang ke lokasi itu situasinya kayak apa, Mas Agung? Kalau dalam situasi sudah istilahnya dalam kredit sangat kredit sekali. Jadi istilahnya kita di sana menghadapi dengan api ada di mana-mana karena ledakan sangat besar, kemudian merembet ke pemukiman, terus kemudian ke sungai kecil di daerah situ. Akhirnya pemadaman kita fokuskan dulu di wilayah pemukiman agar tidak masuk ke perumahan penduduk karena pemukiman di sana sangat dekat-dekat sekali, jadi sangat padat sekali. Yang itu yang kita usahakan pertama kali adalah pengamanan dari perumahan tersebut. Artinya masyarakat di situ sudah kalang kabut, begitu ada peristiwa itu mungkin lari ke sana, lari mari, betul Mas Agung? Betul sekali. Jadi masyarakat di situ langsung dia mengevakuasi secara mandiri. Jadi dia tidak membawa apa-apa, lari saja seperti itu. Jadi beberapa dari kita pun ikut membantu evakuasi warga untuk istilahnya memberikan jalan kemana yang jalur evakuasi yang paling aman seperti itu. Baik, Mas Agung, ini mungkin kita juga pengen tahu waktu panjenengan dan tim ke lokasi. Konon kabarnya bahwa yang terbakar ini kan gas. Apakah waktu datang ke lokasi itu sudah tercium bau gas yang menyengat atau bagaimana? Jadi yang saat kita tiba di lokasi, jadi memang yang bau sangat menyengat itu biasanya dari minyak mentahnya. Begitu jadi ya? kalau gasnya sudah terbakar dari api yang sudah berkobar dan ledakan tersebut. Artinya untuk bau gas nggak ada. Cuma yang namanya aroma kebakaran kan pasti ya ada mungkin aroma api terbakar atau mungkin aroma apa. Tapi yang jelas untuk gas tidak tercium ya Mas Agung ya Mas? Tidak tercium. Ya. Terus itu hari Minggu sore? Kejadian yang kita terima adalah sekitar pukul 13.00. Kalau informasi awal dari masyarakat saat kita di lokasi kejadian itu sekitar jam 11.30 sampai jam 12. Waktu itu posisi Mas Agung di mana? Waktu itu kita sedang proses untuk melaksanakan upacara penutupan, tapi beberapa tim dari kami sudah standby. Jadi beberapa personel standby, beberapa personel ada di kegiatan untuk upacara penutupan. Jadi yang standby langsung berangkat ke lokasi. Baik. Hari pertama 17 Agustus sekitar kalau nggak salah informasinya kan sumur ini meledak dan terbakar kan pukul 10.30. Betul. Ya. Kemudian tim gabungan termasuk URC ya istilahnya dari BPBD juga dari Damkar dari apa langsung menuju ke sana tentu akan melakukan pengamanan. Nah, pertama yang terpenting di lingkungan perumahan warga ya Mas Agung ya. Penyelamatan jiwa. Terus bayangkan mungkin bisa ceritakan Mas Agung ya. Waktu itu melihat kobaran api yang sedemikian besar itu di Bersit Mas Agung kira-kira gimana? Mungkin pengalaman pribadi Mas Agung waktu itu kayak apa membayangkan peristiwa itu Mas Agung? Jadi ini adalah suatu pengalaman pertama bagi kami yang menghadapi begitu api yang sangat besar dengan tekanan gas yang tinggi dari bawah perut bumi. Yang kita lakukan adalah yang pertama memang kita fokus di penyelamatan jiwa untuk masyarakatnya. Jadi setelah kita bisa menyelamatkan jiwa dan perumahan dari masyarakat, akhirnya terus kemudian kita karena memang awam dalam hal pemadaman di dalam gagal teknologi eksplorasi gas dan minyak, kita dibantu oleh dari tim Pertamina, EP4 Cepu dan PPSDM Migas Cepu. Jadi mereka leading sektor dalam hal penanganan
pemadaman dalam keledakan tersebut. Ya, pemirsa, ini ternyata Mas Ageng ini kan salah satu anggota dari tim istilahnya TRC ya, TRC, tim tim reaksi reaksi cepat BPBD Kabupaten Blora. Begitu datang ke lokasi Nggandu itu, ini ternyata pengalaman yang pertama. Ya, mungkin pertama ini dalam artian besaran api atau mungkin di peristiwa kebakarannya, Mas Agung. Betul sekali. Jadi besaran api sangat besar sekali, merembet ke lain yang dan sebagainya, ke sungai, ke perumahan warga, dan itu memang kita yang harus titik fokusnya harus berada di penyelamatan warga dan pemukiman. Baik. Yes, kalau saya melihat ya sebelum peristiwa Nggandu ini, tim reaksi cepat BPBD ini kan kebetulan di Blora ini kan banyak sumur tua. Dan beberapa kali mengalami flowing, istilahnya menyemburkan air campur gas. Kalau nggak salah sebelum Nggandu ini ada peristiwa flowing di Kedinding, betul? Betul sekali, ya. betul sekali. Mas Agung kan juga dengan sekian timnya juga ke lapangan, tapi perbandingan saat flowing di sumur tua dengan ini kayak apa, Mas Agung? Jadi kalau kita di Kedinding, kalau di Kedinding di wilayah Gunung Tuban, jadi kita pernah mendapatkan informasi kalau di wilayah sana memang gasnya gas rawa. Jadi Ya. sana gas dan minyaknya itu terkonsentrasi di satu titik. Jadi dan di wilayah Kedinding itu kan jauh dengan pemukiman, berada di areal persawahan. Tapi kalau yang di Nggandu ini berada di tengah-tengah pemukiman. Jadi memang dengan kondisi yang sangat besar sekali, kobaran api dan tekanan gas yang sangat tinggi itu yang membuat kita banyak belajar dan pengalaman yang sangat Tentu di awal pasti sempat panik. Sangat panik sekali. Sangat panik. Sangat panik. Ya, satu, kalau flowing di beberapa sumur tua itu, satu, tekanan gasnya juga nggak besar dan jauh dari lingkungan penduduk. Sementara kalau di Nggandu, kobaran api yang begitu besar, semburan gasnya yang mungkin kita juga nggak harus pakai alat ya Mas Agung, bahwa itu tekanannya mungkin kuat dan di tengah-tengah pemukiman warga itu yang barangkali nggak. Terus dari semenjak sempat panik melihat kobaran api yang sebegitu besar, setelah mengamankan pemukiman penduduk, langkah pertama apa ini yang diambil Mas Agung? Kalau nggak salah sempat di situ ada informasi bahwa luberan minyak itu sudah sampai kemana-mana. Ditakutkan ini kan gampang terbakar sampai masuk ke sungai. Kira-kira langkah apa Mas Agung ya? Baik, kita sampai sana juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan BPSDM Migas. Jadi langkah yang kita laksanakan adalah pembendungan dari tumpahan atau luberan dari minyak tersebut. Jadi saat kita laksanakan pemadaman yang ada di sungai atau di tempat yang menuju ke pemukiman, setelah kita padamkan kita buat bendungan-bendungan. Jadi agar apa? Jadi luberan minyak itu tidak terus masuk ke pemukiman. Jadi kita bendung itu kita laksanakan sampai hampir malam hari, sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Iya, seperti ini Mas Agung digambar. Ini apakah dari tim gabungan itu sudah melakukan penanggulan Mas Agung? Iya, kalau yang ini yang ada di gambar itu kita sudah laksanakan penanggulan. Penanggulan ya. Jadi malam harinya sudah kita laksanakan. Jadi yang di bawah itu kita tanggul. Tapi pada saat itu kemudian karena tingginya yang debit yang sangat dari minyak dan tekanan gas sangat besar, itu terjadi ledakan kembali, tanggul akhirnya bobol. Setelah itu kita padamkan dengan tim gabungan dengan pakai sistem semprotan foam. Kemudian kita buat tanggul lagi yang lebih kokoh waktu itu. Jadi Oke, Mas Agung, itu tadi kan yang digambar itu kan titik sumur ya, yang istilahnya terbakar. Apinya begitu menjulang tinggi, terus kemudian asapnya begitu hitam. Kalau nggak salah waktu tim itu ke lapangan itu, apakah api itu hanya satu titik itu atau meluber sampai kemana Mas Agung? Jadi saat kita tiba di lapangan itu beberapa luberan sangat besar sekali. Jadi kelihatan karena warga, jadi beberapa informasi yang kita terima, dia menyimpan dalam minyak mentah itu di dalam tampungan, dan tampungan itu terbakar, maka kebakaran akan meluber kemana-mana. Jadi hal yang kita waspadai atau yang kita laksanakan adalah pemadaman
di sekitar dulu di wilayah tampungan dan di titik apinya. Setelah wilayah sekitar selesai, baru kita laksanakan pemadaman di wilayah tampungan yang kita laksanakan secara bersama-sama. Saya sempat mendengar kabar itu Mas Agung, katanya waktu tim datang ke sana, ini titik api kan di sumur, tapi kan rambatan api itu sampai kemana-mana. Konon katanya dari tim itu sempat melokalisir api itu, mendorong dengan bom itu, apa betul Mas Agung? Ya? Betul sekali. Jadi yang kita laksanakan pertama kali adalah mendorong api itu ke atas. Jadi dengan semprotan yang foam. Jadi nanti titik api semuanya berada terposisi atau terfokus berada di pusat semburannya. Ini hari pertama, masih minggu. Hari pertama dengan hari kedua kita menyapu di wilayah sekitar. Hari kedua dibantu dengan PPSDM Migas, kita lokalisir di sekitar lokasi berada agar api terfokus di satu titik semburan. Akhirnya menjadi yang satu titik ini ya Mas Agung ya. Betul sekali. Yang mestinya semula kan mungkin melebar ke sana terus didorong dengan foam itu sehingga akhirnya terlokalisir di sini Mas Agung. Betul sekali. Terus waktu melokalisir itu Mas Agung ada pengalaman apa? Konon kebetulan kan korban yang pertama itu yang jatuh kan Mbah Tanek, seorang nenek itu. Kira-kira pengalaman apa Mas Agung? Mbah Tanek itu posisinya ditemukan dalam kondisi luka bakar. Ini kalau di titik sumur ini sebelah mananya Mas Agung? Jadi di titik sumur itu ya berada di kaos merah itu. Jadi Mbah Tanek berada di situ. Jadi yang di sini itu titiknya Mbah Tanek ada di situ. Jadi kita waktu itu melaksanakan penanggulan, terus kemudian Mbah Tanek berada di situ, kita belum tahu kalau di situ ada Mbah Tanek. Akhirnya, waktu mendorong api itu. Akhirnya setelah api kita dorong ke atas, baru kita tahu bahwa di situ ada korban Mbah Tanek itu. Langsung kemudian kita berada titik fokus untuk melaksanakan evakuasi Mbah Tanek itu seperti itu. Ya, evakuasinya tentu tetap melokalisir api itu sehingga supaya bisa mengambil jenazahnya Mbah Tanek yang tentu saya juga nggak ada di lapangan, Mas Agung yang ada di lapangan tentu kan luka bakarnya juga luka bakar yang hebat ya Mas. Ya, waktu 100%. Itu ya 100% sehingga waktu itu meninggal. Oke, ini Minggu, kemudian Senin yang hari kedua. Kegiatan hari Seninnya itu Mas, tanggal 18 itu apa? Jadi untuk kegiatan dari Senin kita masih titik fokusnya melokalisir luberan-luberan minyak. Jadi kita laksanakan penanggulan, terus kemudian kita laksanakan waktu itu kita sudah menghubungi dari ekskavator. Jadi dari tim ekskavator dari DPUPR dibantu dari desa, kemudian kita melaksanakan rencana untuk penanggulan yang lebih besar lagi. Yang tujuan kita melaksanakan penanggulan dengan ekskavator adalah mempersempit ruangan gerak dari titik fokus semburan, kemudian panas yang masuk ke rumah penduduk, ke lingkungan sekitar itu kita redam dengan tanggul. Oh iya, ini menurut kemarin kami juga berbincang-bincang dengan salah satu praktisi minyak yang mereka biasa menangani sumur tua atau mungkin semburan api. Ini memang dipuji, ini langkah dari tim ini sudah pas, sudah benar. Dalam artian langkah pertama akan melokalisir titik api ini dengan penanggulan itu Mas. Ya, itu kalau nggak salah sampai melibatkan 4 ekskavator. Betul sekali. Ya? Kita melibatkan dengan 4 ekskavator, jadi dari Dinas PUPR Blora, kemudian dibantu dari desa, dia menyewa ekskavator. Jadi total 4 ekskavator kita kerahkan untuk melaksanakan penanggulan di sisi-sisi di pusat semburan itu sumur sendiri, ya. Seperti itu. Seberapa banyak tim itu Mas? Menurut sepengetahuan Mas Agung, waktu hari yang kedua penanggulan itu melibatkan berapa tenaga, berapa orang timnya? Jadi pada hari kedua penanggulan itu kita melibatkan beberapa tim, karena dalam kita melaksanakan penanggulan itu sendiri otomatis radiasi panas dari semburan itu sangat tinggi. Jadi kita libatkan dari tim damkar juga untuk membuat cooling, jadi pendinginan ke ekskavatornya. Dia agar tidak terlalu panas saat dia mendorong material untuk pembuatan penanggulan itu. Berarti waktu penanggulan ini radius panas ini, hawa panas ini di semburan api ini kira-kira radiusnya bisa setengah kilo atau berapa Mas? Berapa ratus meter mungkin? Radiusnya sekitar 50 sampai 100 meter gitu itu masih terasa panas. Ya makanya ini petugas alat ekskavator ini juga perlu dilakukan pendinginan karena mereka tentu akan merasakan hawa panas ya Mas ya. Betul sekali. Ya. Jadi kita laksanakan pendinginan ekskavator. Jadi di samping meredam hawa panas dari titik semburan, dia untuk juga
agar ekskavator itu tidak macet. Jadi gitu seperti ya. itu. Baik. Hari Minggu, Senin, hari kedua, hari ketiga Mas Agung kegiatannya apa? Apa masih sebatas penanggulan di seputar sumur atau gimana? Jadi hari ketiga kami dengan tim Pertamina sudah membagi tugas. Jadi waktu itu saya koordinator untuk tim ekskavator dan tim pendinginan ekskavatornya. Terus kemudian dari tim Pertamina itu mereka melaksanakan fighter dengan api dengan menggunakan semprotan foam. Ya. Tujuannya adalah mencari anulus atau lubang bor tersebut seperti itu. Ya, di satu sisi penanggulan tetap dilakukan, sementara upaya tim baik dari Pertamina, terus kemudian tim yang dari lain mencoba mencari lubang titik dari api itu ya. Betul. Di samping itu juga kita di samping melaksanakan pencarian titik lubang bor tersebut juga agar kita bisa mengurangi dari tekanan gas atau kobaran api gitu ya. Seperti itu. Ya, hari pertama, kedua dan penanggulan sampai pencarian titik ini akhirnya mulai ketemu titik terang itu dari berapa Mas Agung? Pada hari kelima. Jadi Kelima ya? hari kelima pagi itu. Sebentar, hari kelima ini hari Kamis atau Jumat saya ingatnya? Hari Kamis, hari Kamis ya. Betul sekali, hari ya, Kamis. Artinya Kamis begitu menemukan titik itu akhirnya disusunlah mungkin strategi bagaimana melakukan pemadaman. Kalau nggak salah tim itu sudah merencanakan pemadaman itu di hari Jumat. Waktu itu kalau nggak salah kebetulan bersamaan dengan kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Tati Yasin. Kira-kira apa saja waktu itu yang tim itu sudah merencanakan, kebutuhan yang dilakukan atau digunakan untuk upaya pemadaman hingga hari Jumat itu apa saja Mas Agung, barangkali bisa disebutkan Mas? Oke, baik. Setelah hari Kamis kita dapat informasi bahwa lubang atau titik bor itu masih tertutup dengan material. Jadi seperti apa Mas materialnya? Seperti ada mesin sedot dongfeng, terus kemudian ada menara, rignya dan sebagainya itu masih ada di lokasi. Saya potong dulu, ini sejumlah peralatan yang waktu itu untuk menaikkan minyak itu ya Mas? Betul sekali. Betul sekali. Ya. Jadi material-material itu masih berada di titik semburan. Jadi yang harus kita laksanakan adalah pembersihan material tersebut. Ya. Nah, pembersihan material-material ini yang kita laksanakan nanti, jadi program penanggulan kita hentikan dulu, kita pakai ekskavator, kita geser ke titik yang sebelah barat. Kemudian karena titik sebelah barat itu lebih landai, terus kemudian kita tarik dengan menggunakan seling material-material yang ada itu. Setelah material-material yang kita tarik dengan seling itu, kita tetap melaksanakan pemadaman. Yang kedua adalah kita pendinginan bagi petugas yang memasang seling dan petugas yang melaksanakan pemadaman seperti itu. Makanya saya sebagai awam kan membayangkan ini mencari titik terus berusaha menarik beberapa material itu. Ini kan hawa panas kan luar biasa. Kalau radionya itu akhirnya mungkin strategi yang dipakai dengan menyemprotkan air, kalau nggak salah ada kebutuhan air yang dalam jumlah besar Mas Agung yang waktu upaya pemadaman yang hari pertama. Betul sekali. Jadi setelah kita dapatkan lubang tadi, jadi terus kemudian dari pihak Pertamina kita melaksanakan briefing bahwa kita akan dari pihak Pertamina untuk melaksanakan pemadaman ini, termasuk dengan pengangkatan material ini, kita dari pihak Pertamina membutuhkan sekitar 490.000 liter air. Jadi kalau di total itu sekitar 50 tangki. 50 tangki. Sementara dari kabupaten kita sendiri beberapa OPD yang terlibat untuk tangki kita hanya mempunyai 8, 4 dari BPBD, 1 dari Damkar Satpol PP Blora, kemudian 1 dari Polres, 1 dari Kemensos, kemudian ada lagi 1 dari Palang Merah Indonesia. Berarti total yang punyanya Kabupaten Blora berapa Mas? Ada 8 unit. Nah, kalau kebutuhan tadi berapa tangki? Ada sekitar 50 tangki. Terus untuk menutupi kekurangan bagaimana Mas Agung upayanya waktu itu ya? Itu kan jumlah yang tidak sedikit, kita bayangkan. Untuk mendatangkan truk itu aja yang jumlahnya segitu, terus kita belum berpikir airnya dari mana. Itu kekurangan armada bagaimana yang ditempuh Mas Agung? Jadi waktu itu terus saya kemudian berkomunikasi dengan pimpinan untuk pelibatan dari
istilahnya kabupaten-kabupaten sebelah. Jadi waktu itu kita melaksanakan minta bantuan dari Kabupaten Rembang, BPBD Kabupaten Rembang, BPBD Kabupaten Kudus, BPBD Kabupaten Pati, BPBD Kabupaten Grobogan. Ya. Setelah ada informasi yang istilahnya bagus dari jawaban yang sangat bagus, alhamdulillah kita dapat bantuan sekitar ada 6 tangki dari wilayah 4 kabupaten tersebut. Terus kemudian saya beralih untuk mencari sumber air yang bisa mencukupi dengan kondisi akses jalan yang sangat sempit. Jadi bagaimana nanti kita untuk mendapatkan air tidak terlalu jauh dan air yang keluar yang kita dapat itu bisa maksimal. Jadi waktu itu saya mendapatkan informasi bahwa di Sendang di bawah Balai Desa itu ada sumber air yang sangat besar. Waktu itu namanya Kedung Blimbing. Nah, di samping itu kemudian saya mengecek wilayah sekitar, alhamdulillah di situ ada sendang yang sangat besar sekali, yaitu Sendang Pencu. Sendang Pencu saya cek, kemudian ternyata alhamdulillah kondisinya sendang itu sangat bagus, airnya debit juga memadai. Setelah kami cek dengan teman yang lain, alhamdulillah bisa 15 tangki tercukupi. Jadi di samping kita mendapatkan dari suplai bantuan tangki, kita bisa mengambil suplai air dari Sendang Pencu seperti itu. Waktu itu di hari Jumat ya, Kemis ya, jenengan prepare untuk mengumpulkan armada tangki, terus materi karena rencananya kan untuk pemadaman akan dilakukan hari Jumat. Armada yang datang juga bantuan dari kabupaten tetangga itu kan tentunya tidak serta-merta di dalamnya ada airnya. Akhirnya airnya jenengan masih berupaya lagi sehingga menemukan sebuah sendang Blimbing ya Mas Agung ya, yang di situ debitnya memenuhi sehingga itu bisa mencukupi atau paling tidak kebutuhan minimal yang disarankan untuk proses pemadaman itu akhirnya tercukupi. Selain air apa Mas waktu itu? Pom. Jadi alhamdulillah, jadi waktu itu juga dari pihak Pertamina juga melaksanakan berkoordinasi dengan SKK Migas. SKK Migas menginstruksikan pakai PUM yang ada yang semuanya dipunya Pertamina dikeluarkan. Alhamdulillah PUM yang dari Mentol itu sekitar hampir 1 truk dua bul besar, kemudian ada sekitar 4 jerigen besar dinaikkan ke atas, kemudian kita kasih jerigen dipindahkan untuk di unitnya fire trucknya Pertamina seperti itu. Saya melihat bersamaan Pak Wagub itu kan mengunjungi lokasi kejadian kan di Jumat pagi ya Mas ya. Dan kemudian perencanaan untuk pemadaman api ini itu kan sudah dimatangkan Kamis dan rencananya Jumat akan dilakukan. Kalau enggak salah tim mulai beraksi, mulai bergerak untuk berusaha memadamkan api itu setelah Jumatan. Betul sekali, ya. Betul sekali. Kira-kira kendalanya waktu itu apa Mas? Apakah mungkin berapa tadi truk yang 13 truk. 13 truk yang harus dikerahkan ke titik sumur, barangkali ada kendala enggak Mas waktu ini melaksanakan pemadaman. Jadi kendala kita yang paling utama di situ adalah akses. Jadi akses jalan itu kita tidak bisa saling truk bisa menyalip dan sebagainya. Jadi harus antri satu-satu dari atas. Nanti kalau ada truk naik kita harus yang di atas harus antri. Kalau nanti yang ada di bawah itu yang ke bawah, yang di bawah harus antri dulu. Makanya yang kita mempunyai cadangan air yang sangat mencukupi dari Sendang Pencu. Di samping itu dari pihak Pertamina memasang 2 buah slip tank dengan ukuran 24.000 liter. Pemirsa, ini ternyata di hari Jumat itu sudah ada upaya untuk sudah direncanakan dan sudah mau dilakukan pemadaman dengan beberapa kebutuhan air seperti tadi air yang dalam jumlah berapa Mas Agung? Kebutuhannya 49.000 liter. 490.000 liter. Itu jumlah yang enggak sedikit. Kalau dihitung tangki berapa Mas Agung? 50 tangki. Belum lagi foam, termasuk tentu dari Pertamina maupun dari PPSDM ini kan tenaga-tenaga ahli yang sudah biasa menangani kebakaran sumur minyak kayak gini juga diterjunkan. Ini kalau enggak salah Mas Agung, itu sampai kami itu memantau upaya timnya panjenengan itu sampai pukul 16, kira-kira 16.15 itu masih belum bisa memadamkan api ini di hari Jumat Mas Agung.
Kendalanya apa waktu itu, penyebabnya? Jadi di hari Jumat itu karena memang keterbatasan yang pertama memang kita mulai dari startnya adalah di setelah Jumatan. Ya, ya. Dengan beberapa kita kekurangan istilahnya dari tenaga juga seperti itu. Jadi karena memang sangat crowded itu, jadi kita foam jangan sampai telat, kemudian air jangan sampai telat. Jadi kita bertempur sampai sekitar jam 4 atau jam 5 dengan kondisi kemudian sudah mulai malam, penglihatan sudah mulai berkurang, juga penerangan juga kurang. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti, kita lanjutkan besok. Tapi alhamdulillah pada saat itu kita sudah menemukan lubang anurusnya. Jadi yang hari Jumat sore yang itu hari ya. Jumat sore itu. Jadi tinggal kita alhamdulillah setelah kita laksanakan briefing, kita sudah temukan pihak Pertamina dengan timnya, mereka akan mempersiapkan untuk proses pengangkatan atau pembersihan clearing dari material-material tersebut. Baik, istilahnya meskipun waktu hari pertama ya saya bisa memahami Mas Agung. Tim itu berada di lokasi kan sejak Minggu kejadian ya. Betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 1 kelelahan, kepenatan. Belum lagi Mas Agung sendiri sempat pulang rumah nggak Mas Agung waktu itu? Jadi kalau karena kami memang dalam upaya ini adalah bencana kegagalan teknologi masuk, jadi memang tanggung jawabnya leading sektornya ada di BPBD. Jadi saya jarang pulang ke rumah, Pak. Jadi pulang ke rumah sekitar 4 hari sekali, 5 hari sekali. Itu pun kalau saya pulang malam pulang, tapi pagi sudah berada di lokasi lagi. Ya, ini salah satu konsekuensi menjadi petugas kemanusiaan, apalagi tragedi Nggandu ini memang luar biasa. Iya, sampai Mas Agung sampai jarang pulang ke rumah. Tidak hanya Mas Agung, saya tentu ada beberapa anggota dari tim TRC BPBD juga melakukan hal sama, mengalami hal sama yang dari Mas Agung. Jumat sore. Kemudian setelah Jumat sore itu menemukan titik api itu, lubang api itu. Bayangan Mas Agung atau mungkin briefing tim itu. Optimis enggak kalau ini segera bisa dipadamkan, waktu itu sempat itu atau gimana Mas Agung? Ya, jadi dari pihak teman-teman dari Pertamina sudah mendapatkan lubang bor yang di atas. Akhirnya kita laksanakan briefing bagaimana kita mengangkat atau membersihkan clearing yang ada di atas. Seumpama nanti semisal itu mata bornya atau pipa bornya sudah tidak ada di situ, jadi hanya lubang bor saja. Berarti kita laksanakan clearing, kita banjiri titik semburan itu dengan foam. Jadi karena kita kan sudah buat tanggul. Jadi saya ngebut waktu yang Kamis itu saya minta tolong untuk itu membuat tanggul setinggi sekitar 1 atau 1,5 meter melingkar. Alhamdulillah bisa terpenuhi. Karena kebutuhan kita adalah untuk memadamkan tersebut. Jadi upaya yang kedua adalah kita membanjiri titik semburan tersebut. Nah, alhamdulillah pada waktu pagi itu kita laksanakan proses perencanaan untuk mengangkat. Pagi ini Sabtu ya Mas? Pagi Sabtu, jadi hari Sabtu pagi itu. Tanggal 23 Agustus, betul? Tanggal 23 Agustus, betul sekali. 23. Jadi hari ke-7. Ya, hari ke-7. Jadi hari ke-7 itu sudah kita laksanakan pagi, sudah mulai prepare. Saya menggeser satu eskavator ke sisi barat untuk menarik dari material-material yang ada di bawah. Jadi terus kemudian kita pasang seling, di eskavator. Di samping itu kita melaksanakan pendinginan bagi yang memasang seling serta melaksanakan penyemprotan bor ke titik semburan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau apakah benar Mas Agung itu di sumur yang terbakar? Itu betul itu. Pipa bor masih tertancap di situ, betul Mas? Betul sekali. Jadi pipa bor itu masih tertancap, masih berhubung dengan material yang ada di atas. Jadi saat kita laksanakan tadi kan rencananya kita pakai satu eskavator. Ternyata pakai satu eskavator itu kita kurang kuat. Akhirnya saya geser lagi 2 eskavator untuk membantu satu eskavator. 3 eskavator kita gunakan menarik. Dan saat kita tarik material ternyata pipa bornya juga ikut terangkat naik. Nah, itu merupakan suatu keuntungan bagi kami. Ya, bagi tim gabungan yang bertugas itu merupakan suatu keuntungan. Seperti itu. Ini temuan sebuah bor ternyata juga masih tertancap di sumur yang terbakar itu, tapi sekaligus itu berkah. Dalam artian berkah, ini berarti kalau ini strateginya untuk memadamkan ini keberuntungan. Betul. Itu ya Mas Agung ya. Betul sekali. Sampai akhirnya satu hal Mas Agung, saya mendengar
bahwa untuk diproses pemadaman ini membutuhkan air asin atau air garam. Betul, Mas Agung? Betul sekali. Jadi Mm-mm. setelah tadi kita laksanakan pengangkatan apa namanya material, kita Mm-mm. tarik, Mm-mm. kita tarik ternyata pipa juga ikut, Mm-mm. akhirnya kita hentikan. Jadi kita tarik, kita hentikan dulu. Yang terpenting sudah Yang terpenting kelihatan. sudah kelihatan Oh, pipanya. ini biang keroknya ini. Terus kemudian ya. kemudian dari pihak Pertamina menyiapkan truk flushing. Jadi untuk yang menekan istilahnya menekan material atau campuran nanti air asin tersebut. Yang kedua adalah menyiapkan 3 vakum truk yang berisi air asin dari Air Pertamina. asin, Jadi iya. fungsi dari air asin sendiri nanti yang kita masukkan ke flushing truck kemudian dimasukkan ke pipa. Jadi pipa nanti kita sambungkan dengan pipa bor yang ada di yang masih tertinggal yang kemarin ditemukan kan, ya. Kita pasang dengan konektor, kemudian nanti kita rencananya akan kita injeksi. Oh. Kita injeksi dengan air asin tadi. Asin tersebut. Jadi fungsi dari air asin itu adalah menekan gas ke bawah. Oh. Jadi tekanan gas itu nanti kita tekan ke bawah. Nah, kemudian sisanya rencananya kita factor dengan semprotan foam dan pendinginan dari damkar Satpol PP seperti itu. Ini sebagai awam saya membayangkan, baru tahu ini Mas Agung. Fungsi air asin itu ternyata bisa menekan tekanan gas itu ya. Betul sekali. Jadi kalau ini secara bodon aja, gas yang keluar dari sumur itu melalui pipa itu ditekan pakai air asin. Betul sekali. Kalau enggak salah nyampe 15.000 liter. Betul. Ya, 5 liter ditekan. Sementara bara api ini disembur dengan foam, betul, gitu ya, ya Mas Agung ya. Mas Agung maksud saya, sehingga akhirnya di hari Sabtu, kalau enggak salah, kalau nanti salah dikoreksi, pukulnya sekitar pukul 18:34 atau 35, titik api itu benar-benar padam. Apakah gitu Mas Agung? Mungkin sistem pemadamannya itu? Ya, betul sekali. Jadi tadi yang kita laksanakan adalah penyambungan. Jadi memakai seperti konektor. Ini kan Mas Agung ya. Ini. Nah, itu ada yang di bawah itu ada gas itu, yang di bawah itu ada sebenarnya gas. Jadi yang gas keluar itu apa Mas Agung, di luar api itu? Nah, itu adalah gas. Ya, betul sekali. Itu adalah gas yang bocor melalui sambungan pipa. Oh. Jadi tekanan itu masih sangat tinggi, Pak. Iya. Jadi makanya kita tarik ke wilayah barat, ke sisi barat, benar-benar dia posisi aman. Terus kemudian pada waktu itu kita buat namanya kita buat lubang ukuran 2x2. Jadi untuk pendinginan. Jadi saat kita nanti memasang konektor dari truk flushing, pipa dari truk flushing sama air asin, kita pasang konektor itu, kita buatkan lubang foam. Jadi fungsinya nanti saat gas ini keluar kita arahkan ke lubang tersebut. Jadi dari situ aman. Jadi terus kemudian setelah kita masukkan konektor, kita sambungkan konektor, baru kita injek. Sebentar, sebentar. Mungkin tim kreator barangkali bisa ini Mas Agung. Betul. Itu sudah tim sambungan dari itu pipa sambungan yang gas ini sudah dipasang oleh tim atau aslinya ini masih dari persiapan. Jadi ini asli dari pipa pur yang tertinggal itu ya. Betul, betul sekali. Jadi tekanan ya kita lihat di gambar itu tekanan kan masih sangat tinggi. Oh iya, kalau melihat dari yang begitu tinggi ya Mas ya. Jadi saat kemudian kita potong pipa itu, kita potong dengan pemotongan pipa itu kita melaksanakan dengan ditambah lagi dengan penyemprotan foam dan pendinginan. Jadi petugasnya yang menyemprot pipa tersebut yang saat melaksanakan pemotongan, kita semprot dengan air untuk pendinginan. Sementara yang dari pihak Pertamina menyemprot pipa yang dipotong. Setelah pipa terpotong, kita sudah menyiapkan konektor yang sebelumnya tadi, yang saat itu tadi kita menyiapkan konektor. Kemudian konektor kita pasang, alhamdulillah terpasang, injek, masuk, jadi langsung didorong. Seperti itu. Mbak, saya bayangkan begitu ini pipa dipotong, terkonektor bisa terpasang, mungkin di benak tim itu, wah ini padam ini. Siap. Ya karena ini sudah bisa diinjek dengan air asin, terus sementara yang titik api itu disemprot dengan foam, dan alhamdulillah akhirnya di hari Sabtu pukul, betul ya Mas Agung, pukulnya 18.30. Jadi setelah kita injek itu kita laksanakan penyambungan dengan tadi dengan pipa masuk, terus kemudian kita injek air asin.
1 truk, 2 truk, kemudian masuk turun. Lah, sisa dari foam, sisa dari minyak dan gas yang ada di atas itu kita fighter, kita semprot dengan pakai foamnya tim Pertamina. Jadi langsung padam. Ya, saya bisa membayangkan untuk ini seperti ini api ini detik-detik padam itu Mas Agung Betul, ya. betul sekali. Tim panjenengan waktu. Saya nggak membayangkan memotong pipa itu alatnya pakai apa? Itu kan panasnya enggak karuan atau mungkin gergaji dari jarak jauh gitu atau gimana Mas Agung? Motongnya pipa itu tadi loh Mas, itu kan di tengah-tengah api. Jadi dari Pertamina itu ada suatu alat. Jadi, alat ya. Jadi pipa potong itu nanti kita pakai ulir, kita ulirkan nanti secara otomatis dia terpotong secara bersama-sama. Nah, posisi di konektor sudah kita siapkan. Jadi saat pipa terpotong, langsung kemudian kita gitu ya. Kita padamkan apinya, kita padamkan apinya dengan foam, api mati, keluar gas, masukkan konektor. Nah, gas yang keluar tadi kita istilahnya dengan penetralan adalah semburan air. Jadi intinya foam dan air semburan itu istilahnya penyemprotan itu kita tidak boleh sampai putus seperti itu. Jadi konektor pasang baru kita masukkan seperti itu. Kan orang awam kan bayangkan Mas, saya melihat ini motongnya pakai alat apa, itu kan suhunya panas sekali. Betul sekali. Tapi alhamdulillah ini perjuangan yang keras. Mas Agung, di hari Sabtu pukul 16.30 atau mungkin 34 atau 35 kan Sekotanan itu api sudah padam. Suka dukanya Mas Agung, Minggu sampai Sabtu bahkan kalau enggak salah setelah api padam, panjenengan dan tim juga masih terus prepare membersihkan, menata kembali Tilani. Suka dukanya apa Mas Agung? Bisa diceritakan. Kalau suka duka tim di lapangan ya memang kalau di sana itu memang jaringan listrik padam, kemudian akses sangat sulit, kemudian telekomunikasi sangat sulit juga. Jadi memang dukanya seperti itu, tapi kita alhamdulillah sukanya dari tim itu semuanya kompak. Jadi mulai dari tim Pertamina, tim Pemkap, jadi terus kemudian dibantu dari tim-tim yang lain, alhamdulillah saling menutup dan kemudian saling melengkapi seperti itu. Kalau di persoalan ransum saya pikir karena juga ada dapur umum. Ada dapur umum dari Dinsos. Ya, dari Dinsos, dan di situ juga bisa menghandle kebutuhan ya, makan dan lain-lain untuk tim yang penjinak. Kalau istilah tim penjinak api ini juga sudah mumpuni. Tapi barangkali sepakat nggak Mas Agung, kepuasan Mas Agung dan tim itu kan manakala api, detik-detik api itu padam, tas itu kan kalau nggak salah di video yang beredar itu semua sujud syukur alhamdulillah ya Allah akhirnya api bisa dipadamkan. Betul sekali. Jadi saat jadi sebelum api dipadamkan itu saat konektor bisa tersambung itu sudah kita istilahnya takbir itu sudah bergema, itu takbir bergema, semangat sudah terpompa kembali. Jadi kita sudah alhamdulillah kita konektor masuk air asin masuk terus kemudian fighter semprot boom dan sebagainya. Jadi tim Pertamina setelah kita fighter dengan gas yang ada di pipa ujung, kemudian dia bergeser ke titik semburan. Jadi sisa dari itu kita kita semprot dengan foam seperti itu. Jadi saat benar-benar padam, alhamdulillah semuanya sujud syukur istilahnya, alhamdulillah. Baik pemirsa, ternyata di titik syukur bersyukur bahwa keyakinan optimis ini api segera dipadamkan manakala itu sudah terasa sejak konektor ini bisa nyambung ya Mas. Betul sekali. Itu sudah semangat ini akan sudah terpompa kembali gitu ya. Jadi artinya, karena konektor sudah tersambung itu kita dalam hati sama teman-teman alhamdulillah ini padam. Pasti padam. Seperti dan itu. Alhamdulillah akhirnya padam juga. Ya, pemirsa, ini sebuah perjuangan kerja keras tim. Betul sekali. Dari BPD, Pertamina, Satpol PP, Damkar, dari Dinsos, dari warga masyarakat, relawan yang tidak bisa disebutkan semuanya. Itu tentunya akhirnya kerja keras itu membuahkan hasil, tertembus, ditebus dengan api yang sudah padam. Betul sekali. Itu ya Mas Agung ya. Ini Mas Agung, ada satu lagi yang barangkali kami juga ingin diceritakan ini Mas Agung. Kalau setelah api padam kan
panjenengan itu juga Mas dengan tim masih berada Betul di sekali. lokasi. Satu mungkin netralisir tanggul itu diratakan Betul kembali, sementara dapur juga masih berdiri di sana untuk menghandle. Barangkali kan warga juga sebagian masih ada di pengungsian, tenaga di sana juga dari kepolisian, dari TNI, dari tim-tim lainnya juga masih ada di lokasi. Mas, barangkali ini awam ini masih penasaran, Mas. Peristiwa kebakaran itu ada yang mungkin mikir, kok bisa ya? Sumur itu kalau di video-video yang beredar itu kan minyak mentah lantung ya istilahnya, berlimpah, orang menimba dengan air begitu banyaknya itu kok bisa meledak. Saya yakin selama hampir sepekan panjenengan di lokasi sumur Mas ya, di Nggandu, berinteraksi dengan banyak warga yang ada sekitar itu Mas. Barangkali bisa dari cerita-cerita warga itu Mas, itu disimpulkan kronologi ceritanya kayak apa Mas, itu kok bisa terus pemantiknya itu. Kalau orang awam sekarang orang membicarakan kan gini, apakah itu di sekitar sumur itu ada orang yang merokok atau mungkin masak atau apa. Mungkin ringkas saja Mas, bisa diceritakan itu kayak apa nih Mas kronologisnya Mas? Ya. Jadi dari cerita-cerita warga, yang warga, jenengan kan jadi, berinteraksi dengan warga ya. Dari yang mereka ceritakan, jadi memang sumber ledakan itu tidak berada di pusat semburan. Seperti yang tadi titik api itu ya Mas? Bukan dari situ, jadi berada di bawahnya. Jadi jaraknya berapa Mas? Sekitar 10 sampai 20 meter dari titik semburan. Itu di rumah warga? Berada di rumah warga, di belakang rumah warga. Jadi ada beberapa cerita, jadi waktu itu hari Minggu, jadi di tengah aktivitas warga yang sedang melaksanakan dia mendulang sumur minyak dengan sangat itu videonya banyak beredar Mas. Banyak yang beredar itu, jadi dia pakai ember dan sebagainya, termasuk korban sendiri Mbah Tanek, terus kemudian dari Mbah Sureni, terus kemudian ada Bu Wasini dan tiga korban yang awal itu ya meninggal itu. Terus kemudian dari informasi warga, dari Bu Yeti itu ingin memandikan dari Abu Debi yang umur 2 tahun yang juga korban yang sekarang masih di rumah sakit Yogyakarta Sarjito. Mbak Bu Yeti ini kan korban yang keempat. Betul sekali. Dan meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit Sarjito. Waktu itu ceritanya dia baru memandikan si balita yang sekarang masih dirawat. Jadi rencananya itu mau memandikan Abu Debi yang umur 2 tahun itu di sumur belakang rumah. Jadi sumur warga. Jaraknya sekitar 10 sampai 20 meter dari lokasi. Mungkin karena dia menyalakan sanyo atau ada percikan api itu, kemudian ledakan awal berada di situ yang mengakibatkan Abu Debi dan Bu Yeti terbakar. Jadi kena ledakan. Jadi Abu Debi itu informasinya yang 90%, yang Bu Yeti 95%. Terus kemudian merembet istilahnya ke sumur utama yang meledak, kemudian termasuk kena Mbah Tanek, Bu Wasini dan Bu Sureni. Benar, tak potong. Ini kejadian awal Bu Yeti almarhum itu ya, waktu itu sedang mau memandikan si anak balita ini, menyalakan sanyo, sehingga dimungkinkan ada percikan api dan di sini terjadi ledakan pertama. Ini saya awam Mas. Betul. Di situ kan nggak ada minyak, kemudian ledak. Berarti kalau misalnya ini gas atau minyak Mas yang menyebabkan ledakan itu Mas. Jadi kalau minyak itu pasti ada titik nyala yang sangat rendah sekali. Jadi kadang kalau kita solar pun kalau kena rokok juga tidak akan meledak. Tapi yang menyebabkan ledakan itu sendiri adalah kandungan gas yang berada di sekitar lokasi. Jadi masyarakat itu sudah dari cerita mereka memang sudah mencium bau gas yang sangat menyengat di sekitar lokasi. Di hari Minggu. Ciuman gas ini. Iya. Jadi saat-saat mereka melaksanakan aktivitas minggu pagi itu sudah dia mencium bau gas. Jadi kalau di video yang sebelumnya kita kalau melihat masyarakat menggunakan masker ya itu waktu dia yang ini menimba air pakai ember itu kan semuanya pakai masker. Nah, dari itu berarti ada kandungan gas itu ada. Karena kandungan gas H2S itu berada gasnya sangat
berat, jadi masanya berat. Jadi dia ada di bawah. Jadi kalau di atas istilahnya setengah meter ke atas dia mungkin terciumnya hanya apa namanya sedikit. Tapi kalau dia berada di bawah ya sangat itu sekali Dan istilahnya. kebetulan Sanyo ini ada di bawah. Betul sekali. Ya, sehingga betul. ini setelah menurut pemaparan warga, ini cerita warga, ledakan pertama sumbernya dari situ. Betul sekali. Terus ini akhirnya api merembet gitu Mas. Jadi gas yang merembet api dengan gas itu kemudian menimbulkan ledakan di sumur utama. Di sumur utamanya itu Betul tadi. sekali, Sehingga betul terus sampai kalau nggak salah hari Minggu kami kebetulan juga baru berada di studio. Sudah ada video yang beredar. Asap api hitam itu membumbung itu di salah satu desa Mogorjo, dan kami belum tahu bahwa ternyata itu di Dukuh Gendono desa Gandu itu sudah begitu tinggi. Itu kronologinya kayak gitu. Terus ini Mas Agung, hubungannya konon 3 korban yang jatuh pertama kali itu, kalau Bu Yeti kan jelas waktu kejadian dia baru memandikan anaknya. Ada Mbah Tanek, terus kemudian Bu Sureni, Bu Wasini. Betul sekali. Kalau menurut cerita warga waktu itu sedang apa Mas itu waktu itu? Jadi Mbah Tanek, Bu Wasini ya, dan Bu Sureni tiga ini kebetulan kan nyuwun sewu perempuan semua. Perempuan semua. Ya. Jadi kalau dari cerita warga Bu Wasini sama Bu Tanek itu juga ikut membantu ikut jadi sisa-sisa yang lumpur istilahnya dari atas, jadi yang luberan lantung itu minyak mentah itu mereka ikut membantu untuk istilahnya ditaruh di ember. Jadi nanti ditaruh ember kemudian taruh ke atas, jadi seperti membantu mengurai istilahnya ya istilahnya digayung pakai gayung seperti itu. Ya. Kalau mungkin istilah orang Jawa kan gini. Kalau orang sedang panenan padi, kita ibaratkan di sumur utama itu kan minyak melimpah, terus itu meluber, mungkin mereka mengais sisa-sisa itu ya. Betul sekali. Sisa-sisa luberan itu ya. Betul sekali. Kebetulan terus kemudian ada ledakan dari rumah almarhum siapa Mas? Bu Yeti ya. Bu Yeti, terus akhirnya air ini yang api ini merembetnya kan tidak menitan, tidak jam-jaman, hanya detik kan. Sementara detik langsung. 3 orang itu posisinya baru itu. Betul sekali. Itu langsung meninggal di lokasi. Kemudian yang Bu Sureni sama Bu Wasini meninggal di rumah sakit Blora dan sempat mendapat perawatan itu. Terus kemudian Bu Yeti yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit Sarjito juga akhirnya meninggal dunia. Dan kini masih menyisakan 1 korban. Terus ini juga banyak pertanyaan dari warga ini Mas. Waktu ledakan yang sumbernya yang pertama kali dari rumahnya Bu Yeti, yang jaraknya dari sumur itu sekitar 10-15. Nasib pekerja-pekerja itu yang baru menimba di video itu loh Mas, yang beredar, yang baru menimba minyak. Waktu itu ceritanya dari warga itu kayak apa? Itu berapa orang terus sampai mungkin kalang kabutnya sampai apa? Apakah juga sempat ada yang menderita luka Mas Agung? Jadi cerita dari warga itu mereka semburat semua. Jadi memang banyak warga yang melaksanakan pengambilan minyak mentah dengan menggunakan ember itu akhirnya mereka semburat semua. Jadi semburat semua, lari kalang kabut, tidak tahu kemana. Jadi istilahnya memang kita sulit mengidentifikasi karena memang sudah berlarian semua. Jadi memang ada beberapa yang terluka tapi hanya rawat jalan saja. Jadi istilahnya bisa dikondisikan oleh dari pihak kesehatan Puskesmas Mogorjo. Ini sesuai informasi yang kami terima. Selain 3 korban yang meninggal, terus kemudian disusul Bu Yeti itu, ternyata ada beberapa warga yang menderita luka bakar. Cuma mungkin persentasenya kecil, sehingga cukup bisa diatasi di Puskesmas Mogorjo. Mereka melakukan rawat jalan. Ini dimungkinkan, mungkin ada beberapa orang yang waktu ledakan itu berada di sekitar sumur itu ya Mas Agung. Betul sekali, melaksanakan aktivitas itu. Mas Agung, alhamdulillah selamat, kami terus terang hormat dengan semangat jerih payah dari tim, baik tim dari
TRC, Pertamina, SKK Migas, Satpol PP, relawan dan semuanya kerja keras jerih payah ini akhirnya membuahkan hasil. Artinya begitu Sabtu maghrib ya Mas ya, maghrib itu padam dan alhamdulillah Bupati Blora Pak Dr. Haji Arif Rohman pagi harinya Minggu itu juga kalau nggak salah sehabis subuh ya itu sempat langsung ke lokasi menyalami seluruh tim ya istilahnya mengucapkan selamat, alhamdulillah akhirnya api juga bisa dipadamkan dan tentunya diharapkan kan kehidupan seluruh warga Mbogorjo bisa normal kembali. Betul. Khususnya yang ada di desa Nggandu. Satu lagi sebelum kita nanti menutup obrolan kita Mas Agus ya, Mas Agung. Menurut pantauan jenengan, limbah-limbah sisa-sisa minyak ini sejauh mana ini mempengaruhi lingkungan itu? Konon katanya kan sempat masuk ke sungai, betul, ke lahan pertanian warga. Betul sekali. Itu kira-kira gimana Mas? Menurut gambaran jenengan Mas? Jadi setelah dilaksanakan pemadaman pada waktu itu, jadi tim dari Pertamina juga melaksanakan pembersihan. Jadi menggunakan cairan peluntur peluntur minyak. Jadi dia masuk ke sungai-sungai, jadi disemprotkan cairan itu ke lantung-lantung. Jadi kadar minyaknya itu berkurang. Terus kemudian gitu ya. Memang kita sekat-sekat dengan menggunakan seperti alat bendungan-bendungan itu fungsinya adalah menyekat-nyekat agar yang keluar itu hanya air, rembesan air, tapi minyak tetap seperti berada di atas. Ini ya Mas Agung ya. Ini kan kubangan-kubangan sisa minyak. Betul sekali. Ya. Jadi itu dia memang kita buat sekat-sekat seperti itu ya fungsinya adalah ini mengurangi sungai. Ya ini sungai Mas ya. Betul sekali. Itu sungai kecil ini. Sungai kecil tapi mereka sudah tercemar. Jadi kita buat sekat-sekat lah. Kemudian sungai-sungai ini kemudian dari tim dari Pertamina. Jadi dari tim Pertamina itu mereka menggunakan cairan disemprotkan. Jadi bisa mengurangi kadar dari minyak mentah itu sendiri. Jadi seperti itu. Wah ini mudah-mudahan ini masih ada PR barangkali tapi ini di luar dari tim TRC maupun tim-tim yang lain. Betul. Ini barangkali bisa segera turun ke lokasi bagaimana memantau sejauh mana pencemarannya itu meskipun tadi dikemukakan dari Pertamina kan juga sudah melaksanakan penyemprotan itu untuk mengurangi istilahnya pencemaran minyak yang ada di sungai ini tapi barangkali kalau nggak salah warga di sana itu kan kebanyakannya bertani. Ya, akhirnya gitu terus ini mudah-mudahan trauma pasti tapi mudah-mudahan segera kehidupan seluruh masyarakat di Desa Nggandu terutama di sekitar sumur yang terbakar bisa segera pulih sedia kala. Pemirsa, api yang sempat menghebohkan, api yang membakar di sebuah sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Nggandu, sudah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, ya, tim baik BPBD, Satpol PP, Pertamina, RDM dan pihak-pihak mungkin relawan dan lain-lain sudah dipadamkan. Mudah-mudahan dan beliau Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Rohman juga pagi hari ini juga sudah menengok. Bahkan yang terbaru tanggal 1 September 2025 kemarin sudah ada penyerahan, artinya sumur sudah dalam posisi aman ya, tidak ada aman dari semburan gas maupun api dan lain-lain. Sebagai prosedural pihak Pertamina menyerahkan ya, hasil kerja ini kepada Pemkab Blora. Jadi kemarin juga terungkap mudah-mudahan ini Pak Bupati juga berharap seluruh warga yang ada di sekitar sumur kehidupannya mulai normal kembali. Tentang nasib sumur ini tentu dari Pemkab Blora juga nanti juga akan minta petunjuk dari SDM karena ini yang punya kewenangannya. Apakah ini kalau memang membahayakan ya bisa jadi ditutup atau apa itu untuk langkah selanjutnya. Pemirsa, mungkin kita akhiri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa
kita ambil. Bahwa bencana itu bisa datang kapan saja. Terutama ini baru bombing-bombingnya bahwa di Blora itu dengan munculnya ada permen dari SDM ini nomor 14 kan ada rencana mengelola sumur tua, sumur ini lebih dimudahkan, dan kalau enggak salah Pemkab Blora mengajukan 4.000 titik sumur ini ke pemerintah melalui pemerintah provinsi, gubernur. Yang terpenting ini adalah pelajaran yang berharga, jangan sampai peristiwa yang ada di Desa Gandu ini terulang lagi. Saya sepakat apa yang dikemukakan oleh semua pihak, baik mungkin dari Polda, dari Pak Gubernur lewat Wakil Gubernur, Pak Kapolres, ya Pak Wawan, dan Pak Bupati Blora, bahwa kejadian kebakaran sumur minyak di Gandu ini adalah yang pertama dan terakhir di Blora. Next, barangkali di persoalan pengelolaan sumur minyak tua ini ada salah satu hikmah dengan peristiwa Gandu, bahwa di persoalan unsur keselamatan, kesehatan, bahwa ini yang menjadi utama dari semua upaya untuk mengeksplorasi sumur minyak yang ada di Blora, apakah itu sumur minyak tua atau mungkin sumur rakyat istilahnya apa. Satu, kita memang boleh bermimpi bahwa di pengelolaan sumur minyak tua ini akan mensejahterakan masyarakat, tapi jangan lupa keselamatan adalah yang menjadi utama. Demikian pemirsa, barangkali ada tutur saya atau mungkin Mas Agung Triyono, Mas Agung ya, salah satu anggota TRC dari BPD Kabupaten Blora, ada salah, ada kilap tentunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang pembicaraan kita ini semata-mata bahwa ini hanya semacam himbauan, ya, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di Kabupaten Blora. Terima kasih Mas Agung, hari ini panjenengan memadamkan 2 lokasi kebakaran, di satu di Bergulu ya Mas Agung ya. Satu lagi ditunjukkan di Keser. Panjenengan masih menyempatkan untuk datang ke studio dari Blora TV ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore ini ada bermanfaat bagi semua saja. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Selamat bertugas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.